Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini Kak Yatno Bintang kedatangan pemerhati kebudayaan Indonesia dan internasional. Pakar yang sudah malang melintang mengupas tentang kebudayaan, khususnya pendidikan, kesenian, permainan rakyat, budaya, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan mengupas tentang problem pendidikan di Indonesia. Apakah ada jalan keluar? Nah, yuk kita ikuti jalan keluar problem pendidikan Indonesia, karena memang di Indonesia pendidikan sebenarnya punya banyak problem sehingga kita tidak bisa keluar dari jaring permasalahan keruwetan problematika pendidikan, dan kita jika dibandingkan dengan negara lain tersalip jauh. Kita ada di unsur angka 80-an kalau di ranking dari pertama sampai 180 negara. Kita ada di angka 80, itu sangat jauh. Tentu banyak problem di sana dan harus diurai. Kali ini saya bertemu dengan Bapak, Caca, Kakak, Mas Juli Jati Prambudi, pemerhati kebudayaan. Selamat datang Pak Juli. Gimana? Alhamdulillah. Sehat ya? Sip, ya. Sip. Yang penting sehat, badan bugar. Tentu sehat Luar dan biasa. barokah. Barokah. Iya. Luar biasa Kak Yatno Bintang kedatangan Pak Juli. Terima kasih atas kedatangannya. Saya yang terima kasih diundang di Kak Yatno Bintang, sebuah YouTube kanal yang selalu saya ikuti, sekalipun singkat tetapi isinya bermanfaat. Luar biasa. Ngomong-ngomong, kita hari ini tentang problem pendidikan. Pendidikan kita jauh di bawah Kuba. Pendidikan kita sangat jauh di bawah Finlandia yang negara kecil. Jauh di bawah Korea Selatan, jauh di bawah Jepang, jauh di bawah Singapura. Bahkan sekarang berada di bawah Vietnam. Nah, tentu ada keruwetan problem. Ada nggak jalan keluar untuk mengatasi problem pendidikan di Indonesia, Mas Juli? Ya, Kak Yatno ya. Jadi sebenarnya kita ini justru yang meruwet-ruwetkan diri. Ya, setelah era kolonialisme berakhir, ternyata bukanlah malah menjadi bangsa yang cepat, langsung tinggal landas cepat dan berkembang, termasuk pembangunan SDM. Ternyata makin kesini itu kok makin ruwet ya. Kenapa begitu? Ya, ini kita jelaskan posisinya dulu. Kalau Indonesia itu ruwet, ya memang mungkin karena terlalu kompleksnya bangsa ini ya, dari segi jumlah penduduk besar, jumlah etnik luar biasa beragam, lalu kemudian bahasa, apalagi itu ratusan bahasa di tanah air ini. Jadi keragaman itu memang membuat kompleksitas, tetapi juga ini merupakan kekuatan. Ya, sebenarnya ini merupakan kekuatan, merupakan peluang untuk kita. Tapi, ya lagi-lagi tapi, kalau kita sudah tahu ini adalah kekuatan, tetapi apakah kekuatan itu dimanfaatkan untuk membuat suatu desain pendidikan yang berbasis keragaman itu? Sebentar, keruwetan di situ yang dimaksud apakah kebodohan, apakah ketidaktahuan, atau karena laku lajak overacting para pengelola pendidikan di Indonesia? Nah, saya kira para pengelola itu tidak belajar pada sejarah, menurut saya. Karena dianggap kalau melihat ke belakang, itu seringkali kita terlalu romantik. Nah, selalu kritiknya selalu gitu, padahal belajar pada masa lalu yang benar-benar ada wisdom, itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena misalkan ya, di dulu abad 7, abad 8, Indonesia itu dulu namanya masih Nusantara atau apa namanya itu sudah menjadi mercusuar pendidikan dunia, yaitu pada perguruan tinggi yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Nah, itu abad 7. Ya. Abad 7 Eropa itu masa abad gelap itu. Ya. Masih abad pertengahan, abad gelap. Jadi belum sampai Renaissance Eropa itu. Kita sudah menjadi suatu kerajaan yang besar, kerajaan maritim yang menguasai samudra di Atlantik, Pasifik, dan sudah menguasai jalur perdagangan internasional. Berarti Indonesia itu sebenarnya punya aset besar terhadap komposisi pendidikan yang hebat, Pak? Iya betul, karena pada saat itu
kita sudah punya perguruan tinggi tingkat internasional. Bahasa internasionalnya dia pakai bahasa asing juga, namanya bahasa Sanskerta. Terus kemudian terus berkembang sampai melahirkan zaman Sailendra, Sanjaya, terus bisa buat Borobudur, buat Prambanan. Coba kalau kita logikakan, mana ada bangsa yang tidak berpendidikan tinggi mampu membuat Borobudur sama Prambanan, misalkan itu. Ya. Itu saja sebenarnya sudah menunjukkan bahwa abad-abad itu bangsa kita itu sudah bangsa yang sangat terdidik tinggi. Terus sampai masuk ke era Majapahit itu juga canggih sekali, karena di era Majapahit itu bahkan namanya undang-undang dasar kayak konstitusi itu sudah ada sangat lengkap, namanya Sabta Parwa, dan sistem pendidikan juga sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan ada menterinya di era Majapahit. Menteri khusus ngurusi pendidikan dan agama. Nah, sekarang kembali ke kita, pada saat kita mulai abad 14 orang Eropa datang, yaitu dengan penjajahan atau kolonialisme bangsa Barat itu, sistem pendidikan kuno kita, mulai dari Kapitayan, terus kemudian Dukuh, terus lalu macam-macam terus Sanggar dan sebagainya itu, sampai sistem pesantren itu diganti seluruhnya itu dengan sistem sekolah. Nah, sekolah itu paradigmanya sangat berbeda dengan paradigma sistem pendidikan yang kebudayaan punya kita itu. Iya, betul. Itu berarti dikatakan bahwa kita ini kurang percaya diri terhadap aset yang kita punya itu ya. Nah, betul. Jadi memang itu karena kita selalu melihat milik orang lain. Ya. Sedikit-sedikit kita itu kan mesti silau dengan yang ada di luar. Silau dengan Finlandia. Bayangkan Finlandia itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan Indonesia, tingkat kompleksitasnya tidak ada bandingnya. Ya, apa yang ada di Singapura misalkan juga, itu juga tidak bisa di face dengan apa yang ada di kita. Singapura itu cuma negara satu kecil sekali, cenderung homogen. Lah kita itu kan heterogenitasnya sangat tinggi. Dengan demikian kita tidak bisa mengkloning atau mengcopy paste apa yang ada di Finland, apa yang ada di Korea Selatan, bahkan Jepang, atau malah Singapura yang negara kecil itu kemudian langsung kita tiru di Indonesia. Tidak mungkin. Anehnya memang ada jebolan dari Australia atau negara lain, dari Amerika datang buat proposal menyajikan, diterima. Nanti dari Eropa mengkritisi yang dari Australia, dari Amerika, diterima jadi kurikulum kita. Jadi kurikulum kita itu kurikulum yang membingungkan. Iya, betul. Iya, betul. Jadi memang kurikulum kita itu tadi terlalu orientasinya keluar. Karena tadi silau dengan yang ada di luar, dianggap itu adalah kemodernan. Padahal kemodernan itu semua negara itu pasti berbasis pada tradisi masing-masing. Ya. Eropa sendiri sekarang menjadi negara yang luar biasa. Itu riwayatnya itu juga menggali akar budayanya. Makanya terjadi zaman Renaissance. Renaissance itu menengok ke Yunani klasik, artinya itu puluhan abad ke belakang, kemudian dikembangkan di Renaissance, dan Renaissance itulah yang mengantarkan Eropa itu terus kemudian memasuki revolusi ilmu pengetahuan kan. Pokoknya Indonesia penuh dengan problem pendidikan kan. Betul, gitu. Kira-kira problemnya apa saja Pak? Problemnya. Nah, problemnya itu yang pertama, satu saya kira dari visi pimpinan. Karena Indonesia itu kan apa kata pimpinan? Kebudayaannya itu kalau pimpinannya oke, biasanya rakyat juga ikut oke. Tapi sementara kalau pimpinannya orientasinya juga tidak jelas, maka terus semuanya juga ikut-ikut karena dominasi orientasi paternalistis itu masih sangat kuat di kita. Nah, karena itu yang pertama mesti visinya pimpinan itu, pimpinan yang saya maksud pimpinan apapun ya, kalau pendidikan ya termasuk pimpinan mulai dari sekolah sampai perguruan tinggi. Memang harus punya visi pendidikan sebagai proses kebudayaan. Kalau saya seorang budayawan ya harus begitu. Kenapa? Karena pendidikan itu membangun manusia. Nah, bangun manusia itu tidak bangun manusia yang jangka pendek, tapi manusia yang akan datang, manusia yang akan hidup pada zaman yang akan datang. Nah, zaman yang akan datang itu tentu harus dilihat secara komprehensif, variabel-variabel yang mempengaruhi perkembangan zaman yang akan datang itu betul-betul antara variabel internal, kekuatan dalam, dan variabel eksternal yang akan memperkaya
Ya memperkaya loh ya. Ini Itu yang tadi problem pengelola ya. ya pengelola. Pemimpin lah, Pemimpin. pengelola. Apakah sistem juga punya problem, Pak? Nah, karena pengelolanya juga bermasalah, tentu ketika dia meresmikan atau menyetujui atau mengeluarkan kebijakan tentang sistem pendidikan, jadi akhirnya juga tidak akan jadi persoalan. Ya, kenapa? Ya karena pimpinannya itu tidak punya visi jauh ke depan, hanya pragmatis, jangka pendek. Kan sekarang ini kan semuanya ditarik-tarik ke bagaimana pendidikan itu bisa merespon dunia kerja. Ya seolah-olah kita mendidik manusia itu hanya disiapkan untuk bekerja di kemampuan tertentu. Ya. Kalau memang caranya kayak gitu, ya sudah semua dijadikan vokasi saja. Jadi sistemnya malah mekanistis ya? Iya, ya? Mekanistik. Ya mekanistik. Ya padahal pendidikan hakikatnya bagi saya tidak begitu. Jadi satu problem pengelola, dua problem sistem. Yang ketiga mungkin problem core, Pak, inti, isi, value yang salah ngambil. Ya. Jadi di Indonesia ini kan diceritakan tadi dari sejarah punya kekuatan hebat tentang pendidikan, berarti betul. Kan ada nilai-nilai di sana, atau tidak bisa mengambil nilai dasar dari pendidikan kita? Iya, ya itu kemarin saya baca kebijakan kementerian sekarang itu pelajar Pancasila itu, ya saya lihat ada beberapa prinsip yang akan memberikan karakter pada pelajar Pancasila. Saya itu juga agak geli membaca itu, gelinya gimana? Gelinya itu begini. Apakah ini didasarkan atas sebuah kajian atau hanya political paradigm atau paradigma berdasarkan politik aja? Karena begini, antara apa yang dikonsepkan dengan apa yang diimplementasikan di lapangan itu tidak nyambung, Pak. Tidak nyambung. Kurikulum berubah berkali-kali, tetapi kalau gurunya juga etosnya, Pak Yatno wis bolak-balik ngasih tap-tip di YouTube yang sebelumnya itu ya memang berguna kalau sebagai pengetahuan. Persoalannya apakah itu dipraktekkan? Berarti problem mentalitas ya? Iya, merubah mentalitas, terutama mental pendidik. Pendidik kenapa kok stagnasi? Pendidik menurut saya stagnasi karena juga sistem melahirkan calon pendidik, artinya perguruan tinggi yang melahirkan calon pendidik sejak dulu bermasalah. Jadi problem kelimanya daya dukung ya? Iya, daya dukung untuk menciptakan guru ini yang bermutu. Ya, jadi ada 5 problem. Problem pertama problem pengelola, yang kedua problem sistem, yang ketiga problem nilai, yang keempat problem kurikulum, lalu problem daya dukung, penyiapan tenaga guru. Betul. Nah, dengan begitu ada nggak jalan keluarnya, Pak? Kalau jalan keluar, kalau saya dimulai pertama. Satu ya, kalau saya jangka pendek begitu ya, pertama harus membenahi dulu kebijakan di sektor lembaga penghasil guru. Itu harus betul-betul disiapkan. Saya membayangkan sejak dulu lembaga penghasil guru itu kayak Akabri, Pak Yatno. Kayak Akabri. Jadi betul-betul dibatasi. Orang masuk Akabri kan tidak ada Akabri itu tinggal cek di mana-mana. Kan Akabri terpusat. Terus pendidikannya diasramakan. Diawasi betul, orang yang masuk di situ seleksi betul, ya kan? Akibatnya orang yang anak-anak yang lulus SMA masuk Akabri yang dulu itu biasa saja penampilannya, setahun pulang kampung loh sudah caranya ngomong beda. Sikap berdirinya beda, sudah beda cara ngomongnya beda. Nah coba sekarang lulusan perguruan tinggi penghasil guru, sampai lulus S1 disuruh ngomong di depan kelas saya belum bisa ngomong. Nah, dan sifatnya sama dengan ketika SMA. Iya betul. Nah itu kenapa? Ya karena sistem di dalam pendidikan yang meluluskan calon guru itu tidak betul-betul disiapkan. Dia akan melahirkan betul-betul guru yang siap mendidik. Jadi jalan keluarnya yang pertama adalah perbaiki sekolah calon guru. Iya. Rombak total dan dikurangi jumlahnya. Tidak ada di mana-mana, tetapi harus terpusat. Menurut saya kalau ada swasta harus dipilih swasta yang benar. Swasta yang punya asrama, swasta yang pokoknya ada standarisasi lah. Ini pokok ngurus izin disetujui buka keguruan. Iya itu. Akhirnya kan istilah orang Jawa ada di mana-mana. Ada di mana-mana, tidak ada controlling.
Ya, atau karena ini dimensi sejarah Pak. Di sejarah itu kan yang namanya guru dari rakyat. Jadi dulu ada sekolah rakyat. Ya. Siapapun yang pengen bisa jadi guru. Iya. Tapi dulu Pak Yatno, zaman itu disebut rakyat itu seleksinya menjadi guru itu luar biasa. Ya. Orang yang pinter baru masuk SGA dulu itu. SGA betul. Iya, Baru kalau SGB. Iya, kalau biasa-biasa enggak mungkin masuk ke situ. Ya. Kebetulan orang tuaku itu kan lulusan SGA. SGA. Wah, itu padahal guru SD loh. Berat itu Pak ya. Guru SD itu bahasa Inggrisnya castisus itu. Ya. Saya tanya, Pak, dulu dari SGA. SGA itu ilmu pasti. Saya suruh mengerjakan matematika saya waktu di SMA, itu cepet banget. Sekarang guru SD ditanyai, jawabnya daripada nganggur. Iya, enggak bisa. Terus jalan itu keluar kedua perbedaannya. apa Pak? Jalan kedua. Keluar yang kedua, kalau soal anggaran kan sebenarnya sudah dipecahkan. Ya. Anggaran pendidikan didorong. Sangat besar anggarannya. Iya, cuma kegunaannya yang tidak fokus. Ya. Kegunaannya yang tidak fokus. Kalau saya sih, daripada ngasih PPG, Ya. saya kan sudah dulu ngeritik PPG itu. Lebih baik ngasih beasiswa belajar guru. Ya. Jadi dana yang dipakai PPG yang hanya sekian hari itu. Ya. Ya atau sekarang mungkin pakai sistem SKS dan apa saya tidak ngikuti. Nah, itu Lebih menurut bagus saya, lebih baik disuruh ke pasca. Ya. Iya. Beasiswa ya. Iya, sekolah beasiswa, ya, sekolah. Karena apa? Karena ada sudah penelitian kan Ya, ada buktinya. betul. Bahwa ternyata setelah diuji kompetensi apa Ya. itu akhir atau apa namanya itu, ternyata hasil yang mengikuti PPG sama hasil yang sekolah, guru yang sekolah di S2, S2. hasilnya jauh Jauh berbeda ya. berbeda dan ternyata lebih baik yang sekolah. Berarti intinya Iya. stop PPG ya. Kalau saya begitu, sejak dulu saya ngomong itu PPG. Jadi iya karena itu sudah terbukti Ya. apa kan? Ya menurut saya buang duit. Jadi Mohon kembali ke lembaga penyiapan guru ya. maaf. Betul. Jalan keluar ketiga apa Pak? Kira-kira? Jalan keluar tiga, ya pendidik calon guru Ya. harus betul disiapkan. Nah sekarang yang Jadi ngajar, dosennya ya? dosennya. Dosennya. Lah dosennya yang ngajar kadang-kadang juga tidak punya profil sebagai pendidik yang komplit. Ngajar cara modern juga nggak bisa. Iya betul di situ karena gini loh. Iya. Orang belajar menjadi guru biasanya itu ada rekaman memori Ya. pada dosen-dosennya, pada Ya. guru-gurunya. Jadi contoh misalkan kalau ada dosen ngajar sambil duduk di meja, misalkan. Ya itu pasti ditiru. Nah Pasti nanti ditiru. dia mengajar, bawah sadarnya itu keluar. Iya. Nanti waktu ngajar tanpa terasa duduk di meja. Ya. Nah artinya juga harus ada dosen yang khusus untuk bidang pendidikan. Ya. Memang harus dosen diseleksi lagi. Jadi bukan hanya pengetahuannya. jalan keluar pertama perbaikan lembaga pendidikan. Yang kedua PPG ganti saja sekolahkan, beasiswakan, pasca sarjana. Yang ketiga dosennya yang ngajar calon guru ini harus dipermak harus ya. Khusus, iya. Harus khusus Iya. dipermak ya. Permak. Bila perlu diseleksi ketat. Seleksi lagi. Nah, jalan keluar keempat apa Pak? Yang jalan keempat perbaiki sistem penghasilan guru. Penghasilan guru. Sekarang apa kurang Pak? Itu kan sudah ada Kurang, tunjangan guru. kurang. Karena ya? begini ya. Sekarang itu makin hari inflasi kan terus merangkak, Ya. kebutuhan naik terus. Nah, sehingga kalau dibandingkan dengan negara sekitar, kita ini gajinya kan jomplang. Ya. Gajinya jomplang sehingga anak-anak pandai ya yang berminat ingin jadi Tidak guru daftar itu, ke guru. Iya. Karena gajinya sangat rendah. Itu ukuran anak sekarang, Pak. Betul. Anak sekarang itu kan seringkali melompat-lompat karena gaji, Ya. ya kan? Nah, jadi guru itu di era sekarang, jangan dibayangkan di era dulu, mesti dipakai mitos, ini kan pengabdian, ini kan guru itu ada levelnya surga dan seterusnya. Ya. Iya, saya tahu itu makna dibalik kita mendidik itu value-nya itu. Ya. Tetapi dalam konteks sosial kemasyarakatan, kalau dulu itu punya prestis di masyarakat tinggi, ya karena ekonominya juga. Ekonominya juga, betul. Dulu itu namanya guru naik sepeda sing bisa tik 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 itu. Sudah hebat. Satu kampung yang dia punya. Karena lainnya nggak punya. Yang lain nggak punya. Nggak punya. Wah itu mbah guru sambil diciumin tangan. Sekarang yang lainnya punya mobil, gurunya hanya Sepeda motor. Nah, balik ya Pak ya? Iya, itu karena apa? Ya karena dulu guru dihormati itu ya karena selain pinter, ya selain pinter loh ya. Jadi bukan hanya gajinya tinggi, Betul. tapi selain memang punya kompetensi, tingkat sosialnya tinggi. Di kampung saya masih ada Pak, namanya Mbah Guru. Iya.
Wah, itu Dihormati betul. sangat dihormati. Bahkan suwuknya ya, omongannya bisa Iya, mengobati orang betul. sakit ya. Iya, kalau ada orang mau cerai itu aja nangis-nangis di guru itu Di guru itu. untuk minta dinasihatin. Ya. Itu betapa guru itu selain di sekolah memiliki peran yang sentral, Ya. di masyarakat pun juga diwongke. Ya. Kenapa? Ya karena satu deret kampung saya itu yang rumahnya paling bagus rumahnya guru. Ya. Zaman dulu. Ya. Sekarang kalah semua, Pak. Jadi memang ada grade, Pak. Itu Iya. ada level tertinggi guru, Pak. Yang Iya. kedua pengajar, yang ketiga instruktur. Iya. Jadi 3 ini. Sementara level guru ini level yang bisa memberikan inspirasi. Iya. Jadi guru itu hakikat arti pertama dari bahasa Sanskerta itu dia bisa membaca masa depan seseorang Tuh. dengan materi yang dia hadapi sekarang. Itu guru. Ya. Nah, pengajar itu mengajarkan materi di saat itu. Nah, instruktur itu hanya cara teknis. Ya. Nah, sekarang guru sendiri turun derajat menjadi derajat. pengajar. Iya. Jadi tidak bisa memberi Kadang-kadang ya alternatif. sampai instruktur. Iya, sampai instruktur. Iya. Sampai instruktur. Jadi nggak Betul. bisa hakikat guru Iya, itu. iya. Karena ya gini ya, karena kadang-kadang istilah pendidikan itu terus direduksi menjadi pembelajaran. Ya. Itu loh, Sehingga padahal- masuk di dimensi pengajaran, Iya, hanya tidak di kognitif. guru yang sebenarnya. Iya. Tekanannya pada kognitif. Padahal yang namanya proses pendidikan itu bukan hanya kognitif. Ya. Dia lebih kompleks ya, tidak hanya kognitif, ya afektif, ya Jadi psikomotorik. guru itu sebenarnya makna dasarnya, inti dasarnya itu orang yang tahu masa lalu, Ya. orang yang tahu masa sekarang, dan orang yang tahu masa yang akan datang Iya. dengan kondisi yang ada di situ. Betul. Itu hakikat guru, Iya, beda dengan pengajar. Ya, Nah, sekarang pengajar diartikan guru sebagai pembelajaran. ya. Nah, itulah yang kita keluarkan di lembaga-lembaga penghasil guru itu kan meluluskan pengajar, Iya, bukan meluluskan pendidik. iya, Ya, jadi lebih tekanannya kepada pengajar. ya, Coba bayangkan, kalau ketika pendidikan dia kan disuruh PPL. ya. PPL itu apa yang dinilai coba? Itu semuanya keterampilan mengajar, Keterampilan mengajar, bukan betul. keterampilan mendidik. Mendidik. Nah, Kan di ada situ. grade pendidik, Iya. pengajar, instruktur. Iya betul. Nah, yang pendidik ini yang susah, Pak, untuk membaca itu. Nah, Baik, jalan keluar berikutnya, Pak. Tadi kan dari sisi guru, Iya. Pak. Dari sisi yang lain, Dari sisi yang lain, menurut saya infrastruktur yang berupa fisik. nah, Jadi bagaimanapun juga namanya kelengkapan atau sarana pembelajaran itu harus ada, terutama apa, Pak? Perpustakaan. ya, Perpustakaan nomor 1. Kenapa? Ya karena mana ada pendidikan itu tanpa ditunjang oleh bahan bacaan yang Ya. luas, apalagi sekarang itu ya. Sekarang ini justru tantangannya ketika ada zaman sekarang ini namanya medsos ya. Ya. Anak-anak menjadi terbiasa hanya membaca hal yang sifatnya elementer, yang singkat-singkat, sehingga membaca buku itu menjadi tantangan. tantangan. Nah, oleh karena itu kenapa pelajar kita itu ketika dinilai oleh PISA, Ya, tingkat membacanya itu kan paling rendah. paling rendah. Nah, itu kenapa? Karena ini gini, kalau zaman saya sekolah dulu mungkin Pak Yarno juga Ya. mengalami. Kita itu dulu selalu diminta membaca novel, Ya. sastra. Ya, bisa Itu sampai 10 itu. kalau sekarang paling hanya membaca resumenya, Ya, ringkasannya. ringkasannya. Nah, kalau saya itu dulu sudah membaca Marah Rosli, Ya. Hamka, Mbaya Sultan Takdir Ali Sabanan, Ya. macam-macam sudah kita baca sejak SMP. Ya, SMP kita sudah baca novel-novel topnya Indonesia. ya. Nah, apa itu pengaruhnya? Pengaruhnya itu imajinasi kita tumbuh, Pak. Ya, sama kekuatan Iya, kekuatan intelektualnya, logika, menyambungkan fakta. Ya, betul. Membaca sastra itu bagi saya hukumnya fardu ain, Pak. Ya. Karena itu mencerdaskan. Baik, Pak, terakhir, Pak. Nggih. Apakah Merdeka Belajar itu termasuk jalan keluar, Pak? Enggak. Enggak. Mengapa, Pak? Karena itu hanya permukaan. Hanya permukaan. Permukaan, karena yang tidak menyentuh pada substansi. Ya. Bagi saya tidak menyentuh pada substansi. Karena itu kalau merdeka belajar dalam arti memerdekakan anak dalam rangka ingin merumuskan kebutuhannya sendiri. Ya. Lalu sekolah itu memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu mungkin sudah mulai menyentuh merdeka. Ya.
Merdeka kok diarahkan. Ya. Itu enggak merdeka lagi. Merdeka dengan guru penggerak. Iya. Kalau guru penggerak kan berarti ada guru yang digerakkan. Iya. Berarti ada yang pasif, ada yang aktif. Enggak bisa. Tidak bisa. Enggak bisa. Jadi itu bagi saya masih ya paling hanya solusi yang jangka pendek. Hanya bom saja ya. Iya, bom aja. Hanya bom, hanya penikmat Enggak saja. Enggak nyentuh. nyentuh. Baik, jalan keluar berikutnya setuju nggak Pak? Kalau di Indonesia perlu dilakukan penelitian besar-besaran terhadap roh pendidikan di Indonesia. Kita kan sudah mulai, Pak. Sudah mulai ya? Kita dulu kan pernah Iya, meneliti betul. Kemana-mana. Tapi itu. masuk lemari, Pak. Iya. Masuk lemari. Jadi nggak ada hasilnya. Iya. Mudah-mudahan itu dibongkar lagi. Pak Yatno itu pernah punya pengalaman dengan saya kebetulan di Dayak. Sini, Pak. Iya, di Dayak itu kita sudah ketemu dengan proses pendidikan Ya, yang unik di alam ini. betul. Dan itu karena Pak Yatno itu seorang pramuka sejati, maka menggabungkan metode mengajarnya menghadapi anak-anak di Dayak yang notabene itu hidup di pedalaman. Wah, itu keren. Yang semula anak di SMA itu tidak lulus hampir 100%. Ketika kita sentuh 4 tahun ya kira-kira. 4 tahun. Itu kita pulang hampir 100% yang lulus. Luar biasa. Kita tepuk tangan, Pak. Itu keren. Itu baik, jadi tampaknya perlu penelitian besar-besaran dan jangan meninggalkan sejarah. Kita itu punya pakar pendidikan yang hebat loh Pak di abad-abad 19, seperti Suryo Mentaram, seperti Imam Syafi'i di Bukit Tinggi, Dewi Sartika, Ibu kita Kartini. Itu kalau rohnya ditangkap sampai Ki Hajar Dewantara, tokoh-tokoh yang lain yang di Pedukuhan, Duko, di Sanggar, itu banyak. Nah itu kalau dieksplor, diambil rohnya, lalu diformulasikan, kan menjadi sebuah kurikulum yang hebat di Indonesia, Pak. Wah, pasti. Ya itulah yang saya katakan, kita masih silau melihat keluar, padahal di belakang kita itu, di sejarah kita itu banyak yang bisa kita gali, itu yang tidak dimanfaatkan. Oke, minum Pak, nggak usah stres-stres Pak. Nyantai saja Pak. Memang kalau mikir pendidikan harus stres. Harus stres. Baik, demikian nanti kita lanjut di seri-seri berikutnya, pasti lebih hebat, sangat hebat, sama hebatnya dengan sekarang. Sampai di sini, bertemu lagi di Kak Yatno Bintang.